Setelah beberapa bulan gue menggunakan program dari keluarga Affinity, baik itu Affinity Photo, Affinity Designer, dan juga Affinity Publisher, gue akhirnya menemukan sebuah kesimpulan, yaitu adalah gue bingung. Kalau penasaran bingungnya kenapa, ikuti terus videonya. Hey guys, selamat datang di Killer bersama gue Kemal. Bagi teman-teman yang belum tahu, Killer adalah sebuah channel yang ngebahas tentang penggunaan tools-tools desain seperti Adobe Illustrator, Affinity Designer, Affinity Publisher, dan yang terbaru yaitu adalah tutorial belajar Adobe InDesign. Nah, gue ini juga sama seperti teman-teman semua. Gue ini adalah seorang desainer yang sampai saat ini ketergantungan dengan program-program Adobe, selain karena memang dia adalah standar internasional ya, yang sangat banyak dipakai oleh semua desainer. Tapi gue juga merasakan pahitnya menggunakan program-program Adobe, yaitu adalah si model subscription-nya. Nah, gue itu sudah lama mencari pengganti dari Adobe. Salah satunya yaitu adalah si program-program dari Affinity ini. Dan kebetulan gue di tanggal 24 Oktober kemarin itu tuh gue dapat diskon untuk upgrade dari Affinity versi pertama ke Affinity versi 2. Jadi gue itu udah beli Affinity dari yang versi pertama kali launching, dan akhirnya gue upgrade ke versi yang kedua. Nah, untuk backgroundnya sendiri, gue itu mulai intens memakai program-program dari Affinity itu mulai dari yang versi 2 ini. Jadi gue itu mulai menggunakan program-program ini untuk kebutuhan-kebutuhan klien, terus kemudian untuk desain thumbnail gue saat ini itu semuanya sekarang udah menggunakan Affinity. Jadi gue udah cukup intens lah untuk menggunakan si aplikasi-aplikasi dari Affinity ini. Gue juga beli course juga salah satunya untuk belajar gimana caranya menggunakan Affinity Publisher ya. Walaupun sebenarnya 11-12 dengan Adobe InDesign, tapi gue penasaran aja gimana sih kemampuan dari Affinity Publisher ini. Nah, selama gue menggunakan aplikasi Affinity ini, makin lama gue menggunakan aplikasi-aplikasi dari Affinity atau program-program dari Affinity, gue itu ngerasa bingung gitu. Entah kenapa, gue akhirnya bingung gue itu harus ngedesain di program yang mana gitu. Misalnya nih, untuk buat thumbnail gue itu harus bikin di Affinity Photo atau Affinity Designer gitu. Terus misalnya gue mau bikin elemen yang kayak gini, coba teman-teman tebak, ini dibikinnya di Affinity Photo atau Affinity Designer? Terus misalnya yang ini bikinnya di Affinity Photo atau Affinity Designer? Nah, untuk yang ini gue itu bikinnya di Affinity Photo, sedangkan yang ini itu bikinnya di Affinity Designer. Kelihatan nggak bedanya? Enggak kan? Nah, itu dia yang jadi permasalahan gue selama menggunakan program-program Affinity ini. Jadi gue tuh ngerasa ketika gue misalnya nih pakai Affinity Designer, itu tuh ada fitur-fitur raster ya, atau fitur-fitur dari Affinity Photo yang bisa gue gunakan di Affinity Designer, yang membuat gue berpikir, ngapain ya gue harus pakai Affinity Photo sedangkan kebutuhan-kebutuhan dasar gue untuk mengerjakan desain ini terpenuhi dengan Affinity Designer. Begitu juga sebaliknya. Ketika gue menggunakan Affinity Photo, gue menemukan beberapa hal yang mirip seperti di Affinity Designer gitu. Fitur-fitur vektornya pun, cara-cara toolsnya mereka bekerja itu mirip gitu yang ada di Affinity Photo dengan Affinity Designer. Sehingga gue mikir, kenapa gue harus mendesain di Affinity Photo sedangkan bisa juga dilakukan di Affinity Designer gitu. Kebayang nggak? Selain karena memang misalnya kalau itu buat logo, tentunya ya karena itu kebutuhannya vektor, gue harus ngedesain di Affinity Designer. Tapi kalau itu kebutuhannya bukan bukan logo gitu, gue bingung gitu mau ngerjain di mana. Kalau misalnya di Photoshop nih ya, atau kita ke program-program Adobe gitu, gue tuh tahu kapan gue harus menggunakan Illustrator, kapan gue harus menggunakan Photoshop. Karena di Illustrator itu ada batasan-batasannya, yaitu salah satunya adalah gue nggak bisa menggunakan fitur-fitur raster, misalnya pakai curve, pakai hue saturation, terus kemudian pakai brightness, itu di Adobe Illustrator. Sedangkan di Adobe Photoshop itu gue bisa make gitu. Nah, kalau di program Affinity ini, yang desainer itu bisa melakukan yang ada di Affinity Photo gitu. Dan juga ketika gue pakai Affinity Publisher, yang mana itu kayak InDesign-nya, gue tuh bingung, ngapain ya gue harus bikin file yang terpisah, misalnya logo di Affinity Designer dan harus diimport ke Affinity Publisher. Sedangkan gue bisa bikin logonya itu di Affinity Publisher tapi pakai persona yang designer. Atau ngapain gue harus ngedit fotonya duluan di Affinity Photo, sedangkan di Affinity Publisher gue bisa ngedit foto yang sama
dengan hasil yang sama di persona Affinity Photo yang ada di Affinity Publisher gitu. Jadi gue tuh makin bingung, gue tuh harus pakai aplikasi yang mana gitu. Yang ini kah, foto kah sekarang itu butuhnya, yang desainer kah gitu. Gue gak ngerti deh, ini hanya perasaan gue aja atau memang ini juga perasaan yang teman-teman rasakan ketika menggunakan aplikasi-aplikasi dari Affinity, terutama teman-teman yang beli seluruh program dari Affinity ya, baik Affinity Photo, Designer, juga si Affinity Publisher ini. Bingung gitu, mau yang mana? Dan selain itu dari segi tampilan atau user interface, gue sih sebenarnya gak ada masalah ya, karena user interface-nya itu cukup modern dan bagus juga, serta entah kenapa dia tuh lebih smooth gitu, kayak lebih 60 fps gitu rasanya kalau menggunakan si aplikasi-aplikasi dari Affinity ini, terutama yang ada di Mac ya. Gue nggak tahu yang ada di Windows gimana, tapi yang di Mac tuh kayak lebih smooth, animasinya lebih oke gitu, lebih lembut, lebih cepat gitu, rasanya sih kayak gitu. Cuman kalau dari segi panelnya atau Windowsnya itu tuh gue ngerasa agak kepenuhan aja, karena cara dia mengorganize si Windowsnya itu, dia tuh nggak bisa ditempel sebelah-sebelahan yang kayak di program-program dari Adobe. Kalau di Adobe kan dia bisa ditempel gitu ya sebelah-sebelahan, terus kemudian di-minimize jadi bentuk icon, atau kemudian di-expand sehingga kelihatan si tools-toolsnya apa aja. Nah di program Affinity itu nggak bisa gitu, jadi teman-teman cuman bisa nempelin satu panel di bagian kanan dan satu panel lagi di bagian kiri gitu. Kalau misalnya teman-teman punya layar yang kecil, misalnya kayak layar laptop gue ini yang cuma 13 inci, itu tuh rasanya akan penuh banget gitu, akan susah untuk bekerjanya. Tapi mungkin kalau teman-teman punya layar yang 2K atau 4K itu lebih enak gitu ya, karena kan UI-nya akhirnya jadi kecil-kecil dan kita bisa naruh berbagai macam panelnya itu gitu. Selain itu juga si panelnya juga kalau dari gue sih banyak yang perlu dibuka ya. Jadi biasanya sih gue tumpuk-tumpuk gitu dan gue bingung ini panelnya ada di mana ya gitu. Kalau secara UI sih lebih ke situ aja menurut gue untuk si aplikasi-aplikasi dari Affinity ini. Oh ya, ada beberapa hal juga yang gue bingungin di aplikasi Affinity, yaitu adalah ketika teman-teman misalnya nih perlu mengapply sebuah efek gitu ya. Contohnya di sini stroke gitu. Selain di panel effects-nya yang di bawahnya itu, teman-teman juga bisa mengapply si stroke-nya melalui panel atau window quick effects. Itu tuh banyak tuh kejadian kayak gitu tuh. Beberapa tools yang ada di bagian A tiba-tiba ada di bagian B. Contohnya misalnya kayak ini stroke nih. Kalau teman-teman mau ngegedein stroke gitu ya, itu tuh teman-teman bisa milih dari atas sini, atau kita bisa pilih dari panel stroke gitu, yang isinya sebenarnya sama aja, yang ada di atas sama yang di kanan gitu. Cuman mungkin karena gue juga baru pindah dari Adobe, gue ngerasa kayak gue perlu panel stroke nih. Tapi kenapa gitu? Maksud gue kayak kenapa dia buat ada panel stroke tapi yang di atas juga komplit? Mending kalau misalnya pengen semuanya di pull di satu tempat, entah itu di panel stroke atau ada di bagian atasnya aja gitu, sehingga nggak membingungkan kita sebagai user kalau misalnya mau ngatur-ngatur si stroke-nya. Begitu juga misalnya dengan teks, karakter, dan kawan-kawan, itu tuh juga banyak tuh kayak gitu, yang di atasnya ada tapi di panel-panelnya juga ada. Itu tuh juga membingungkan gitu bagi user Affinity menurut gua. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Killearn pada video kali ini. Ini dia. Terlepas dari kekurangan-kekurangannya itu dan kebingungan gue terhadap aplikasi-aplikasi Affinity, menurut gue si Affinity Suite ini sudah tergolong aplikasi desain yang cukup mumpuni untuk akhirnya bersaing dengan aplikasi-aplikasi Adobe. Tapi memang apakah ini bisa menggantikan Adobe sepenuhnya? Menurut gue sih enggak. Karena apa? Karena gue ngerasa masih banyak fitur-fitur advance dalam tanda kutip ya, yang belum bisa dipenuhi oleh Affinity. Salah satunya yaitu misalnya menggunakan bahasa Arab gitu ya di Affinity, itu belum bisa gitu ya, menggunakan teks bahasa Arab itu belum bisa. Terus kemudian jenis-jenis kemarin tuh gue bikin warp apa ya, nah itu jenis-jenisnya belum sebanyak yang ada di Adobe Illustrator kayak gitu. Dan juga misalnya fitur transform yang ada di Affinity itu tuh ternyata nggak live transform, alias nggak bisa diedit setelahnya, jadi masih manual. Dia cuma ngeduplicate beberapa layernya aja gitu. Jadi mungkin beberapa fitur-fitur advance ya yang menurut gua itu tuh belum ada di Affinity. Tapi kalau teman-teman harusnya ya, kalau misalnya teman-teman baru belajar desain atau misalnya penggunaan tools desainnya tidak
se-advance itu ya, tidak secanggih itu atau se-heavy itu, menurut gue Affinity ini bisa menggantikan aplikasi-aplikasi dari Adobe. Jadi ini bisa jadi alternatif terbaik kalau teman-teman nggak mau bayar harga langganan Adobe, karena kebetulan kalau di sini gue dapat lisensi upgrade dari lisensi 1 ke 2 itu cukup murah ya, di harga sekitar 300 ribuan. Sedangkan kalau Adobe, kalau langganan itu sebulannya ya sekitar 280 sampai 300 ribu. Lumayan kan? Kalau Affinity teman-teman tinggal sekali beli, habis itu bisa pakai selamanya, nggak upgrade juga nggak apa-apa ke versi 3 kalau misalnya nanti ada versi 3. Tapi kalau di Adobe teman-teman harus bayar tiap bulannya, mau itu dipakai atau enggak gitu. Jadi ya kalau dibilang oke, tapi dibilang menggantikan masih belum sih menurut gua. Jadi itu aja sih experience gue menggunakan aplikasi-aplikasi dari Affinity selama beberapa bulan ini. Kalau teman-teman punya experience yang sama atau mungkin experience yang berbeda, terutama dari teman-teman yang baru pindah dari Adobe ke Affinity, boleh dong tulis ceritanya di kolom komentar biar gue juga tahu sebenarnya keresahan apa aja sih yang teman-teman rasakan ketika menggunakan aplikasi atau berpindah dari Adobe ke aplikasi Affinity ini. Segitu aja sih dari gue share video ini. Kalau menurut teman-teman bermanfaat, subscribe channel ini kalau teman-teman ingin lebih banyak tutorial terutama tentang Affinity daripada Adobe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada 2 penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.